Lanut Abdurrahman Saleh masih melakukan evakuasi. Kita belum mendapat kepastian apakah ada korban jiwa meninggal atau luka. Demikian. Ya, Wahyu, bisakah Anda gambarkan bagaimana situasi di sana saat ini? Situasi di sini sudah banyak berdatangan untuk melihat. Kemudian ada penjagaan ketat dari ratusan aparat kepolisian, kemudian Paskas TNI AU dan Provos. Ya, lalu bagaimana dengan penduduk di sekitar tempat perkara? Penduduk yang mengalami tertimpa diduga pesawat tersebut sampai saat ini masih dievakuasi ke tempat lain. Ada berapa rumah, Wahyu? Untuk sementara dari laporan warga ada satu rumah yang ambruk. Jadi ada bangunan beton yang menimpa pesawat tersebut. Oke, di rumah itu sendiri ada berapa orang yang tinggal? Tadi menurut laporan warga. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Slamet. Pak Slamet, Anda tinggal di sekitar lokasi? Saya sekarang masih di lokasi. Masih di lokasi, tapi Anda sendiri tinggal di lokasi, di sekitar lokasi? Iya, betul. Ya, Pak Slamet, apakah Anda melihat peristiwa jatuhnya pesawat ini? Saya melihat langsung karena waktu itu saya betulin atap yang bocor. Jadi ini saya ceritakan kronologinya secara langsung aja ya. Ini saya sendiri masih gemetar ini. Iya. Ya, nah itu jadi saya di posisi ada di lantai 3, di ujungnya di wuung itu saya dengar suara gemuruh. Begitu saya mendengar ternyata ada pesawat. Dia menukik lurus. Bukan landai itu bukan, menukik lurus sekali. Jadi saya sempat menyebut Tuhan saya itu untuk minta keselamatan lah gitu. Dari sepersekian detik itu jatuh, nggak ada kayak bakar itu nggak ada ya. Tidak ada apa Bapak, maaf? Itu, ya. Tidak ada apa tadi Anda katakan? Waktu jatuh itu nggak ada kebakaran, tapi sebelumnya itu karena saya ada di atas genteng kan sempat melihat pesawat itu berputar-putar, ada asap belakang itu ada. Saya nggak berpikir kalau pesawat itu sebenarnya jatuh, nggak berpikir. Kalau tahu ya seperti itu. Dengan suara begitu semakin dekat, saya jenis pesawatnya, warnanya saya juga persis lah itu. Ya, Pak Slamet, tadi Anda mengatakan Anda melihat ada asap di bagian belakang pesawat. Iya, tapi itu sebelum kejadian kira-kira 3 menit, 3 sampai 5 menit sebelum kejadian itulah saya melihat ada pesawat yang beratap itu. Oke, Bapak, tadi Anda bilang pesawat itu menukik. Berapa derajat, Pak? 90 derajat, 30 derajat? Menukik lurus. Lurus berarti ya? Lurus ke bawah? Lurus ke bawah, dengan ujung di bawah persis. Paling pesawatnya. Paling ujung gitu. Oke, Pak Slamet, sewaktu peristiwa itu terjadi, apakah Anda mendengar suara dentuman mungkin, atau mungkin hal-hal lain selain dari pesawat, bagian belakang pesawat itu terlihat ada asap? Kalau untuk asap saya kurang jelas waktu menukik itu ya. Tapi karena kejadiannya begitu cepat, sekian detik lah, melebihi dari sesuatu yang jatuh kecepatannya itu. Begitu jatuh, ledakan yang saya tahu itu ledakan angin atau apa, atau getaran. Jadi barang-barang saya, alat-alat saya itu semua berantakan. Sementara saya itu tengkurap mencari perlindungan lah, perlindungan itu. Jadi saya tengkurap untuk mencari pegangan gitu. Tapi anginnya terasa sekali anginnya. Pak Slamet, Anda berapa jauh saat Anda melihat peristiwa itu dengan lokasi tempat terjadinya pesawat jatuh dengan rumah yang ditimpa? Lokasi saya dengan jatuhnya itu kurang lebih 5 sampai 6 meter depan saya. Jadi cukup mulai dekat ya? Makanya dari atas saya melihat itu seolah-olah itu pesawat itu menuju ke saya. Makanya saya sempat menyebut Tuhan itu minta. Ya, sayang terputus. Kita akan mencoba lagi pemirsa untuk
menghubungi kembali Pak Slamet. Pak Slamet ini merupakan warga Belimbing. Ia tinggal atau juga berada di lokasi tempat jatuhnya pesawat. Kita akan mencoba menghubungi kembali untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai jatuhnya pesawat ini. Tetapi yang pasti dari keterangan Pak Slamet tadi, ia mengatakan sewaktu terjadinya atau juga pesawat tersebut jatuh, sebelumnya ia sudah berada di atap dari salah satu rumah untuk memperbaiki genting, begitu tadi kata Pak Slamet. Namun ia juga sempat melihat ada pesawat yang bermanuver dan ia melihat di bagian belakang dari pesawat ini sendiri ada asap. Tidak diketahui apa penyebab asap yang ada di bagian belakang pesawat. Namun pada saat itu pesawat yang sedang terbang tersebut tiba-tiba menukik tajam dan langsung menghantam rumah yang saat ini hancur akibat ditimpa oleh pesawat tersebut. Pak Slamet juga mengatakan ia mendengar suara ledakan dan juga angin yang sangat kencang sewaktu terjadinya peristiwa jatuhnya pesawat ini. Belum diketahui sebenarnya ledakan ini apakah murni karena hantaman dari pesawat dengan kecepatan tinggi yang menghantam permukaan tanah atau mungkin ada penyebab lain. Pak Slamet sendiri waktu itu berada sekitar 5-6 meter dari rumah yang ditimpa oleh pesawat latih milik TNI AU ini. Tadi kami juga sempat menanyakan apakah mungkin sewaktu terjadinya peristiwa, Pak Slamet melihat ada api atau juga sesuatu yang terbakar di lokasi, tetapi kembali ia menegaskan tidak ada melihat api atau juga kebakaran. Ia hanya mendengar suara dan juga angin yang cukup jatuh di Belimbing, Malang, Jawa Timur. Hingga saat ini kami masih berusaha untuk mengumpulkan informasi kronologis dari peristiwa ini. Adakah korban-korban yang meninggal dunia dan luka-luka? Tapi hingga kini data yang kami dapatkan hanya ada satu korban sipil yang belum diketahui secara pasti kondisinya seperti apa. Dan keadaan pilot dan co-pilot juga masih belum diketahui secara pasti. Kita akan bergabung kembali dengan salah seorang saksi mata yang berada di lokasi dengan Pak Slamet. Pak Slamet sudah bergabung kembali dengan kita? Pak, apa Pak ya? Bentar. Halo Pak Slamet. Ya. Ya, Pak Slamet, kita lanjutkan kembali perbincangan kita Pak Slamet. Jadi Anda sendiri sebenarnya mengenal tidak rumah yang tertimpa oleh pesawat latih ini? Kalau pemilik rumahnya? Mengenal warganya saya nggak kenal karena saya sendiri kan pekerja, saya lain daerah. Jadi Anda tidak tinggal di situ, di wilayah Belimbing, di daerah tempat terjadinya pesawat jatuh ini? Oh tidak sama sekali tidak. Oke. Tapi posisi saya tahu karena saya kan lama di sini, jadi penghuninya itu setahu saya itu sudah orang-orang tua. Suami istri Bapak? Suami istri, ya. Mereka hanya tinggal berdua atau mungkin ada anaknya? Setahu saya berdua. Berdua. Ya. Oke. Bapak, mungkin Bapak bisa menceritakan juga saat ini bagaimana kondisi di lokasi, Pak? Sekarang kondisi di lokasi masih di garis polis line. Bahkan tadi saya sempat untuk melihat hasil kerjaan saya yang berantakan itu saya tidak diperbolehkan sama petugas. Tapi posisi saya sekarang ini juga masih gemetar gitulah. Oh, Bapak di rumah sakit? Kenapa? Bapak sedang di rumah sakit? Bukan, saya bukan di rumah sakit ini posisi di tempat lokasi saya kerja itu, tapi saya sudah turun dari atap. Aha. Bapak, mungkin Bapak bisa melihat tadi kan Bapak mengatakan Bapak tidak begitu jauh ya berada dari lokasi Bapak sedang membetulkan genteng dengan lokasi jatuhnya pesawat ini. Ada tidak kerusakan lain yang Bapak lihat di rumah warga sekitar? Kalau yang tertimpa itu 2 rumah. Satu yang paling parah, yang rumah yang satunya itu cuma kena atap teras. Dan saya melihat pesawat itu kayaknya ambles ke tanah, terus tertimpa reruntuhan tembok. Jadi nggak begitu kelihatan pesawat.
Oh, pesawatnya tidak bisa terlihat jelas ya Bapak, tertimpa Nggak bisa reruntuhan terlihat bangunan rumah. Iya, betul. Maaf Bapak, jadi ada 2 rumah ya Pak? Kita konfirmasi ada 2 rumah. Iya, ada 2 rumah. Yang satunya itu kelihatannya cuma teras aja, yang teras aja. Kalau rumah yang satu lagi Bapak yang tidak begitu rusak, apakah saat itu juga ada penghuninya? Oh, tidak ada. Saya tahu rumah itu kosong. Saat itu rumah itu kosong? Iya. Ya, Bapak, sewaktu peristiwa ini sendiri terjadi, tadi Bapak sempat mengatakan Bapak merasakan angin yang sangat kencang. Angin yang sangat kencang itu pada saat pada saat pesawat menghantam rumah atau sewaktu pesawat itu mendekati lokasi? Waktu pesawat itu menghantam rumah itu ada ledakan, tapi nggak begitu besar ledakan, tapi getarannya itu yang besar sekali. Jadi sempat barang-barang saya itu berhamburan dan saya sempat pegang